Bunda Dr. Fenty, disilahkan. Baik, terima kasih Bunda Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini ya, saya berada di Bogor, ini lagi acara Kemendikbud, Bun. Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, mudah-mudahan di setiap pagi kita mengawali dengan di waktu-waktu berkah ini ya, sambil pak-pik-pek ya, diawali dengan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi sebab diturunkan rahmat Allah untuk kita semua, dimudahkan segala urusan ya. Kita menyempatkan waktu setengah jam ya, yang paling fullnya itu, tetapi setengah jam ini mudah-mudahan kita menyempatkan waktu yang setengah jam ini, mudah-mudahan di 24 jam ke depannya Allah memudahkan segala urusan kita, kemudian segala hajat kita juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap subuhnya ya kita sebagai pejuang subuh menyempatkan waktu, bukan berarti itu adalah sesuatu yang menghabiskan waktu saja, tetapi justru sangat mempengaruhi Berjuang Bung sampai iya, capek-capek. iya. Sangat mempengaruhi ya Bun waktu-waktu kedepannya. Nah, mudah-mudahan Allah, kita banyak urusan Allah mudahkan, kita banyak keinginan Allah kabul segala keinginan kita. Nah, kita azamkan seperti itu. Oleh karena itu alhamdulillah kita diberikan istiqomah ya. Ini adalah sesuatu nikmat yang luar biasa, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, selanjutnya tidak banyak basa-basi lagi. Hari ini kajian kita seperti amanah dari Kang Founder itu, di hari Jumat itu tafsir surah pendek ya. Nah, jadi di sini juga saya secara sederhana saja ya menyiapkannya. Kita menginjak pada surah Al-Kafirun. Kemarin surah An-Nasr sudah ya di Jumat kemarin. Sekarang surah Al-Kafirun. Nah, di sini kita awali dari membaca dulu ya surah Al-Kafirun. Saya akan bacakan terlebih dahulu kajian kita hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maaf ya kalau kolahnya pada kurang tadi. Nah, ini surah Al-Kafirun sudah saya bacakan, tapi sebelum ditafsirkan ya secara sederhana, kita lihat dulu secara ijmalinya ya, secara global surah Al-Kafirun itu adalah seperti apa. Bahwa surah Al-Kafirun ini makkiyah ya, yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kemudian surah ini dikenal dengan juga namanya surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, selain itu surat ini juga disebut, para ulama menyebutnya sama surah Al-Ikhlas gitu ya. Jadi surah ini disebut sebagai surah Al-Ikhlas ya, bersama surah Al-Ikhlas yang sudah kita kenal, yang diawali Qul huwallahu ahad.
Kenapa? Karena kedua surah ini menjelaskan tentang bara'atum minasyirki. Jadi kita secara lisan ya berlepas diri dari kemusyrikan. Kita kepada Allah ya menyebutkan bahwa ini bari'um minal musyrikin, bahwa sesungguhnya aku itu berlepas diri gitu ya dari hal-hal yang bersifat musyrik. Nah, tetapi ini ada perbedaan. Kalau di surah Al-Kafirun yang sedang kita bahas ini, surah yang menjelaskan berlepas dirinya secara amali gitu ya, secara amalan. Jadi berlepas diri dari kemusyrikan secara amali gitu, mengamalkannya. Kita tidak menyembah mereka, tidak menyembah apa yang mereka sembah, pokoknya intinya sifatnya amali. Tapi kalau dalam surah Al-Ikhlas sama ya, bara'atum minal musyrikin, berlepas diri dari kemusyrikan. Tetapi kalau di surah Al-Ikhlas itu berlepas dirinya dari sisi ilmu gitu, bahwasanya Allah itu esa. Nah, jadi secara ilmu, jadi sifatnya ilmi ya kalau di surah Al-Ikhlas, tapi kalau di surah Al-Kafirun sifatnya amali. Nah, itu jadi Nabi Muhammad SAW seringkali membaca kedua surah ini ya dalam sholatnya. Nah, ini sudah sangat terkenal ya hadisnya. Misalnya ada salah satu hadis, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi raq'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ni'matis suratani, sebaik-baik. Nah, kalau ada ni'mah itu diartikannya ya, kalau karena ini perempuan ada tak perempuannya, nikmati, sebaik-baik ni'matis suratani, sebaik-baik surah ya, yaqra'u yang Nabi baca, bihima ketika dua rakaat, bihima fi raq'ataini ketika dua rakaat qobliyah ya, qoblal fajri, qobliyah subuh, yaitu surah Qul huwallahu ahad dan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah ya, kita diberikan hidayatul taufik oleh Allah saat qobliyah subuh sudah terbiasa ya, surah rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian dikuatkan juga ya dengan Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau juga menguatkan ya bahwa ma'uhsi, aku tidak bisa menghitung, aku tidak bisa menghitung ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menghitung karena sangat seringnya aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib. Nah, bahwa Rasulullah membaca di dua rakaat setelah maghrib, ba'diyah ya, salat ba'diyah maghrib ya, ba'da maghrib, yang wa fi raq'ataini qabla salatil fajri, dan dua rakaat qobliyah subuh ya, qabla salatil fajri, sebelum salat fajar atau qobliyah subuh ya, udah terkenalnya, yaitu ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh, yaitu surah Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, ini diantara keutamaannya. Nah, ini sama juga dikuatkan ya dalam kitab Sahih Muslim. Ini dari hadis dari sahabat Jabir ya, bahwa Rasulullah membaca surah ini ya, surah Qul huwallahu ahad dan Al-Kafirun ini dalam dua rakaat tawafnya. Nah, itu kan ketika tawaf juga ya, ada sholat sunnah dua rakaat, itu sama bacaannya ini ya, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian sama dari Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah membaca dalam dua rakaat qobliyah subuh, dua rakaat setelah maghrib sebanyak 20 kali lebih. Nah, ini kalau kata Ibnu Umar kan ngintip ya, Ibnu Umar sebanyak 20 kali lebih atau belasan ya, surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad.
Nah, ini dari Ibnu Umar juga mengatakan bahwa aku sudah mengintip Nabi gitu ya. Jadi Ibnu Umar pernah mengintip Nabi bahwa sebanyak 24 atau 25 lah. Nah, kata itu ya. Jadi nggak terlalu yakin 24, entah 24 atau 25. 25 kali ya membaca dalam 2 rakaat qobliyah tadi ya, baik ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Nah, kemudian sama dalam witirnya juga nih, saking utamanya nih kedua surat ini ya. Dalam sholat witirnya juga sama, Nabi baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini setiap malam ya yang kita lakukan witir. Hadisnya dari Abdul Aziz bin Jurej, beliau berkata, aku bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, surah apa yang dibaca Rasul setelah baca Al-Fatihah ketika sholat witir? Nah, ini jadi beliau bertanya ya. Kemudian Siti Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika witir, qalat, maka dia membaca kana yaqra'u fil ini bukan qalat, Siti Aisyah menjawab ya, kana yaqra'u fil ula, bahwa Nabi membaca di rakaat pertama itu, surah yang dibaca ketika witir itu sabbihisma rabbikal a'la, jadi surah Al-A'la. Jadi di witir yang sering setiap malam kita lakukan itu, di rakaat pertamanya surah Al-A'la, wa fis saniyah, dan di rakaat yang keduanya beliau membaca bi qul ya ayyuhal kafirun, wa fis salisah, dan di rakaat yang ketiganya qul huwallahu ahad wal muawwizatain, surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, surah Al-Falaq dan An-Nas. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah ya saat witir ini. Kita berazam ya, jangan pedah tunduhnya pas tahajud. Misalkan ini yang disunahkannya kita, walaupun agak panjang, misalkan di Al-A'la, di rakaat pertama sabihis, kedua Al-Kafirun, katiluna Al-Ikhlas plus An-Nas dan Al-Falaq atau Al-Mu'awwizatain. Nah, kemudian di antara sunnah Nabi ya, ketika membaca surah Al-Kafirun juga, ini sebelum tidur, ini sunnah yang sering ditinggalkan ya oleh orang-orang. Nah, ini diingatkan lagi bahwa sunnah Nabi sebelum tidur itu baca surah Al-Kafirun. Di antara dalilnya ini ya, Iqra, bacalah inda manamik, ketika sebelum tidurmu ya, baca qul ya ayyuhal kafirun, summa nam ala khotimatiha, kemudian tidurlah setelah selesai menamatkannya, fa innaha bara'atum minasyirki, karena sesungguhnya ia adalah pelepasan diri dari segala bentuk kemusyrikan, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jangan sampai secara tidak sadar, misalnya tidak sengaja kita berlaku musyrik, misalkan ya, seringkali misalkan kita ada sesuatu yang ya perilaku kita misalkan seperti ya hal-hal yang pernah ya saya sampaikan, misalkan hal-hal yang mendorong kepada kemusyrikan. Nah, makanya sebelum tidur itu disunahkan nih dibaca dulu Al-Kafirun, artinya bahwa kita benar-benar ini bari'um minal musyrikin, bahwa kita itu benar-benar berlepas diri dari hal-hal yang sifatnya musyrik. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi sering baca surah Al-Kafirun, baik itu di awal hari ya, kan pagi ya, di maksurat kita sering baca misalkan azkarus sobah ya, zikir pagi, juga di penghujung malam ya, sebelum tidur juga sama. Nah, ini menunjukkan bahwa surah Al-Kafirun adalah surah yang penting gitu, yang sering dibaca oleh Nabi, karena isinya adalah tadi bara'ah minasyirki, bahwa kita menyatakan berlepas diri Nabi dari segala bentuk kemusyrikan. Kemudian di sini yang tadi udah sebetulnya ini ya, Iqra qul ya ayyuhal kafirun tsumma nam ala khatamiha fa innaha bara'atun minasyirki.
Ini sudah ya. Kemudian dikuatkan lagi dari Jabalah ibnu Harithah, ini saudara laki-lakinya Zaid bin Harithah, yang diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad SAW ya. Beliau bersabda bahwa idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki. Sama ya, pokoknya sebelum tidur baca surah Al-Kafirun sampai tamat ya, karena ini merupakan tadi bara'ah minasyirki. Nah, kemudian para ahli tafsir menyebutkan tentang asbabun nuzul surah ini ya. Asbabun nuzul surah ini bahwa keadaan saat itu orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang musyrik Makkah itu merayu Nabi supaya Nabi berhenti dakwahnya gitu ya. Supaya Nabi itu menghentikan dakwahnya, yang mana Nabi itu dakwahnya kan mengajak pada tauhid. Katakanlah ya qul la ilaha illallah, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya ayuhan nas u'budullah, wahai orang-orang ibadalah kalian kepada Allah. Nah, itu kan dakwah Nabi senantiasa mengajak kepada kalimatut tauhid, dan Nabi mengajak untuk meninggalkan berbagai bentuk kemusyrikan, bahwa hanya Allah lah yang yang harus disembah dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara ya. Misalnya mereka menawarkan kepada Nabi harta gitu ya, kemudian menawarkan tahta ya, jabatan, tahta, kemudian jabatan. Tapi Nabi tidak pernah tertarik dengan semua itu. Nah, jadi ditawari harta nggak mau, ditawari tahta nggak mau, jabatan juga nggak mau. Yang akhirnya Nabi ditawarkan perempuan cantik gitu ya. Jadi harta, tahta, wanita ya. Ini udah dirayu kepada Nabi, tetapi Nabi tidak tertarik dengan hal itu. Sehingga mereka udah berpikir keras lagi, akhirnya memberikan tawaran. Nah ini, jadi karena segala bentuk tawaran ditolak ya, baik harta, mau dikasih harta, tahta, jabatan, wanita, semuanya ditolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran lain. Mereka mengajak, ya udah kalau gitu ya, misalnya Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun aja misalnya. Coba Muhammad sembah ya Tuhan kami selama setahun saja, dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi Muhammad selama setahun berikutnya gitu. Nah ini ya, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut, sehingga Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka ya. Nah seperti itunya. Jadi kita bisa mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran bahwa betapa kerasnya usaha yang dilakukan orang-orang musyrik ya. Mereka melakukan berbagai upaya menghentikan dakwah tauhid Nabi gitu ya. Bahkan mereka rela mau bertauhid selama setahun gitu. Andai saja Nabi menyembah Tuhan mereka ya, walaupun hanya sekejap saja, misalnya sekejap mata gitu ya, hanya 1 detik misalnya, niscaya Nabi sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan sehingga tauhidnya rusak. Oleh karena itu dalam hal ini nih, makanya dalam akidah, dalam masalah tauhid, Nabi tidak bisa tawar menawar ya, dengan tegas Nabi menolak. Nah berbeda dalam kondisi yang lain ya. Kalau bukan masalah tauhid, kalau bukan masalah itu ya, Nabi terkadang kata-katanya lembut gitu ya, supaya mereka tertarik gitu. Tapi dalam bab tauhid, bab musyrik ya, Nabi membantah dengan perkataan yang tegas, dengan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu gitu ya. Nah nanti dan seterusnya. Nah ini mari kita lihat. Nah ini jawaban Nabi yang secara tegas itu di sini ya, tinggal 7 menit ya. Ini jawaban tegas yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tuh. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah.
Nah, jadi Nabi mengulanginya dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama ya, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Nah, gimana bunyinya tadi ayat keempat dan ayat kedua. Nah, ini ayat keempat itu kan ayat keduanya kan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma abattum gitu ya. Ini kurang lebih kan sama maknanya ayat kedua dan ayat keempat. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kenapa diulang gitu ya. Di ayat 2 itu yang kurang lebih sama maknanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa ayat yang kedua itu la a'budu ma ta'budun. Kalau yang ayat kedua itu berkaitan dengan yang udah lampau gitu ya. Sedangkan ayat yang keempatnya wala ana abidum ma'abatum berkaitan dengan masa depan gitu. Wala ana. Nah, ini berkaitan dengan masa depan, sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas bahwa kalau digamblangkan ya, aku itu tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah gitu. Tidak akan pernah. Nah, jadi tidak pernah dan tidak akan pernah. Nah, ini jadi menurut satu pendapat kenapa diulang itu karena ingin menegaskan Nabi tidak pernah dan tidak akan pernah ya, masa lalu dan masa yang akan datang. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kenapa Nabi mengulangnya itu dua kali, karena tawaran kafir Quraisy juga datangnya berulang-ulang gitu. Kenapa di ayat 2 semakna dengan ayat 4? Karena memang orang kafir juga nggak sekali gitu, jadi berulang-ulang. Nah, itu pendapat yang lainnya. Nah, ini ada juga pendapat mengenai maknya, mak apa nih, kan kita udah belajar bahasa Arab ya, ada mak mausul, ada mak masdar, ada mak istifham. Belum kesini mah ya, belum, nanti akan ketemu di nahwu itu ada mak kata mak kan ini banyak maknya ya. Misalnya nih la a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma. Nah, itu banyak mak di sana. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada beberapa pendapat ya tentang tafsir ma dalam surah Al-Kafirun. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat tersebut adalah ma mausulah. Nah, ada yang berpendapat di antara para ahli tafsir itu ma di sana itu ma mausul. Sehingga kalau kita menganggap bahwa ma tersebut ma mausul, maka maknanya aku tidak pernah menyembah apa. Jadi mengartikan mak mausul itu apa gitu ya. Mak di sana itu diartikan apa. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, tetapi pendapat lain mak di sana itu adalah mak masdariyah. Mak masdariyah itu kalau mak masdariyah mah diartikannya aku tidak akan menyembah sebagaimana cara. Nah, jadi sebagai mak masdariyah mah diartikannya bahwa aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian gitu ya. Jadi tidak diartikan apa yang kalian sembah. Tapi kalau kita di Indonesia sih tafsirnya lebih ke mak mausul gitu ya. Kalau lihat di tafsir Kemenag misalnya atau tafsir yang beredar itu, bahwa mak di sana itu lebih ke mak mausul, tidak diartikan bahwa aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian itu. Tapi ada dua pendapat di sini. Karena mereka beribadah dengan cara musyrik, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, tetapi cara beribadah mereka salah kan. Mereka itu kan wala in sa'altahum, dan ketika engkau bertanya ya kepada orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal ardh, siapa sih pencipta langit dan bumi? La yaqulunallah, pasti mereka itu menjawab Allah gitu. Mereka itu menjawab Allah, tetapi mereka bahwa mengaku ya menyembah Allah, tetapi cara beribadah mereka salah ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa mereka menyembah Allah juga menyembah Lata, menyembah Uzza, Manat gitu ya, menyembah Allah ongkos gitu ya. Tetapi mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, Manat, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya bahwa wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah gitu ya. Dan terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini maksudnya bahwa ayat tersebut merupakan dalil bahwa agama tauhid ya,
dalil bahwasanya agama tauhid dan agama musyrik itu tidak mungkin disatukan gitu, tidak mungkin bergabung, tidak mungkin disamakan antara agama tauhid dengan agama kemusyrikan. Sekaligus ini merupakan bantahan secara tegas ya pada orang-orang liberal yang berpendapat bahwa semua agama itu sama. Kan ada banyak yang berpendapat di Indonesia ya, misalkan seperti Islam liberal atau penganut pluralisme, mereka mengatakan bahwa semua agama itu sama. Jadi mereka itu memahami ayat ini secara terbalik, dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Padahal seluruh ahli tafsir memahami mengenai ayat ini ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku adalah sebagai ancaman bahwa mereka orang-orang kafir tidak akan beriman, bahwa jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama musyrik, itu berbeda. Nah, bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain, sementara ayat ini dibuka dengan qul ya ayyuhal kafirun. Bagaimana mungkin ya menyamakan atau membenarkan, padahal di awal ayatnya katakan Muhammad wahai orang-orang kafir. Nah, ini penamaan mereka ya, kaum musyrikin Makkah ya, musyrik Arab dengan al-kafirun, ini penamaan al-kafirun dari Allah untuk mereka, menunjukkan bahwa ini bukanlah membenarkan mereka gitu, tapi justru menghina mereka dengan menamakan al-kafirun. Bahwa kita harus secara tegas meyakini agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini closing terakhir, bahwa hal itu ya karena satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid dan menyembah pada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam gitu. Selain Islam, agama itu kan mengandung kemusyrikan, seperti Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan misalnya, Hindu, Buddha, Yahudi juga Uzair ibnullah gitu ya. Kalau Nasrani kan Al-Masih ibnullah ya, Isa ibnullah. Kalau Yahudi Uzair ibnullah, bahwa Uzair itu anak Allah gitu ya. Apalagi Buddha, Hindu dan sebagainya, semuanya menyeru pada menyembah makhluk. Oleh karena itu orang-orang yang mau menyamakan antara Islam dengan yang lain gitu ya, maka orang tersebut adalah fil dhalalim mubin. Nah, seandainya semua agama benar, maka untuk apa para nabi diutus gitu? Untuk apa nabi memerangi orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa nabi mengirim para dai ya mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas nabi bersabda bahwa wallazi nafsu Muhammad biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi wala Nasraniyun maupun Nasrani, summa yamut, kemudian ia meninggal, walam yu'min, dan belum beriman, billadzi ursiltu bihi, terhadap seruan yang aku sampaikan, illa kana min ashabin nar, kecuali ia meninggal pasti termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 153. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mohon maaf ada kelebihan 3 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya, untuk lebih berhati-hati lagi dalam keseharian kita. Jangan-jangan ada dari perkataan kita yang merujuk pada kemusyrikan, atau kita berbuat yang merujuk kepada kemusyrikan. Misalnya hal sederhana saja, ketika kita sakit ingat langsung ke dokter gitu ya, bukannya menjerit dulu sama Allah gitu. Ketika kita butuh misalkan kayak uang atau apa, langsung pinjam gitu ya, tidak menjerit dulu sama Allah. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan kita diingatkan lagi oleh Allah ya, bahwa sebelum tidur azkar pagi, azkar sore, qobliyah maghrib, sholat witir,
ba'diyah maghrib, qobliyah subuh semuanya disunahkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasirun untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan tafsir surat Al-Kafirun. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami Al-Qur'an dengan baik. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang Bunda ini ada yang bertanya itu di chat. Oh iya. Ya, Bunda ada yang sama liberal jika kita mengatakan semua agama sama tetapi Tuhannya berbeda. Maksud semua agama sama adalah prinsip kebaikan, ibadah dan perbuatan, bukan keseluruhan ketiganya. Tolong Bunda. Bunda dokter bisa menjelaskan. Baik, karena masalah ini agak panjang ya, ada ini memang apalagi kan di Islam itu ada yang Islamnya misalkan murni, misalkan hanya berpegang pada Quran Sunnah. Kemudian ada juga di Indonesia itu ada juga pluralisme ya, religious pluralism, bahwa ada pemikiran-pemikiran liberal misalnya. Di antara kan kita tahu bahwa tren pemikiran orang-orang liberal itu bahwa ini tentang klaim kebenaran pada setiap agama. Yang paling membedakan pluralisme, religious pluralism atau pluralisme agama itu adalah ide yang mereka usung itu, orang-orang Islam ya, Islam liberal itu tren pemikirannya itu kan dibangun bahwa bebas berkeyakinan gitu ya. Mereka kalau menurut saya nih melabrak salah satu pilar terpenting dalam kehidupan beragama, yaitu tentang klaim kebenaran atau bahwa setiap agama yang diyakini pemeluknya itu hakikatnya ya, ini pluralisme agama adalah kalau menurut saya nih ya, pemikiran baru yang mencoba meruntuhkan nilai-nilai fundamental agama termasuk Islam. Misalnya bahwa pluralisme kan asumsi yang menyatakan bahwa kebenaran agama itu sebagai kebenaran yang relatif. Mereka kan kalau di Islam kita kan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal muntarin, bahwa al-haqqu yang benar itu min rabbik, dari Tuhan kalian, fala takunanna minal muntarin, kalian itu jangan termasuk orang-orang yang ragu gitu. Nah, itu kalau di Islam memang seperti itu. Tapi kalau saya kan sering berdiskusi ya sama orang-orang yang ya liberal misalnya, bahwa mereka menyebutkan bahwa kebenaran agama itu sebagai kebenaran yang relatif gitu, dan menempatkan agama itu pada posisi yang setara gitu. Apapun jenis agamanya ya, pluralisme itu meyakini bahwa semua agama ya adalah jalan yang sah menuju Tuhan yang sama gitu. Bahwa paham mereka menyatakan bahwa agama itu adalah persepsi manusia gitu, yang relatif terhadap Tuhan yang mutlak gitu. Sehingga karena kerelatifannya, maka seluruh agama itu tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya yang lebih benar dari agama lain, atau meyakini hanya agamanya yang benar. Itu kan kalau menurut saya itu nggak sesuai dengan pola pikir kita Muslim gitu. Kalau Islam itu ya, Islam pluralis itu bahwa relatif, semuanya itu relatif gitu, bahwa pokoknya di semua itu ada kebenaran, semuanya menuju Tuhan yang sama gitu, sama jalan-jalan yang sah sama gitu. Nah ini kalau menurut saya ya, bahwa Allah yang mutlak sedangkan persepsi manusia itu relatif, sehingga kerelatifan ini maka seluruh agama tidak boleh mengklaim, kan mereka berpendapatnya seperti itu, bahwa jangan Islam meyakini bahwa mereka itu agama yang paling benar. Nah jadi seperti itu. Kalau menurut saya nih secara tegas, bahwa pluralisme ini jelas sangat bertolak belakang dengan Islam, karena mereka kalau ini saya nih secara pribadi, kalau kami di Islam itu kan Islam satu-satunya agama yang benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Nah seperti itu. Bahwa dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan
ini ya Bang, bagaimana sih hanya dengan satu-satunya ketika seseorang misalkan ya mencari misalkan agama selain Islam itu tidak akan diterima agamanya, dan ia akan termasuk orang yang rugi. Bahwa dalam Islam juga Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang harus diikuti gitu. Jadi ada doktrin-doktrin dalam surah Al-Maidah misalnya ayat 48 bahwa Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang wajib diteladani oleh seluruh manusia. Ini ya dalam surah Al-Ahzab misalkan. Kemudian tadi sudah jelas wallazi nafsi Muhammad biyadi la yasma'u bi ahadun min hazil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamut walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun dari umat manusia yang mendengarku Yahudi, Nasrani, kemudian mati tidak dalam keadaan beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia adalah termasuk penghuni neraka. Bahwa semua dalil itu sangat jelas, sejelas-jelasnya ya, seperti matahari di siang bolong menyatakan bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar, Quran adalah satu-satunya kitab suci yang harus kita pedomani, Nabi Muhammad adalah satu-satunya utusan yang Allah utus harus kita ikuti. Siapapun yang tidak meyakini semua ini maka ia berarti orang kafir dan kelak di akhirat tidak akan selamat. Nah, sedangkan pluralisme agama mengajak kepada kekufuran karena hakikatnya adalah ajakan untuk menghilangkan keyakinan paling fundamental dalam ajaran Islam gitu. Prinsip yang sangat strategis untuk membedakan muslim dan tidak. Maka seperti ini ya, menggandeng pluralisme dengan ajaran Islam adalah suatu hal yang kontradiktif. Namun memang banyak sih cendekian muslim yang terpengaruh dengan pluralisme ini gitu ya. Sama saya juga, apalagi di kampus itu banyak yang jurusannya itu ya yang mereka plural, berpikirnya liberal. Nah, bahwa mereka kan menjadikan alasan la ikraha fiddin, misalnya tidak ada paksaan sih dalam agama. Menurut orang-orang liberal, ayat ini adalah mendukung pluralisme, padahal sama sekali enggak. Bahwa la ikraha fiddin ini kalau kata Ibnu Katsir kan bahwa kita sebagai pemeluk agama Islam nggak boleh memaksakan seorang untuk masuk pada agama Islam, itu mengapa gitu ya. Nah itu jadi sudah sangat jelas gitu ya. Nah kalau saya sih seperti itu kurang lebih. Misalkan kalau mereka pluralisme kan misalkan di surah Al-Baqarah ayat 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Nah ini juga sering disebut-sebut nih oleh orang-orang pluralis bahwa ini pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Padahal kalau kita lihat tafsirnya tidak seperti itu. Bahwa maksud dari innalladzina aman waladzina hadwa nasara wasabiin man amana billah itu maksud man amana billah di sana adalah iman yang sempurna gitu, mencakup iman kepada risalah Nabi Muhammad. Nah dengan mengindikasikan penempatannya itu ya wa amilus sholihat, karena syarat diterimanya amal soleh itu adalah iman secara syar'i gitu ya. Nah jadi seringkali disitir ya oleh orang-orang pluralisme bahwa seperti itu. Allah menganggap orang yang tidak beriman kepada risalah Muhammad berarti ia tidak beriman kepada Allah. Nah ini jadi banyaklah ya, ini harus panjang, memang harus secara panjang, tapi itulah kalau menurut saya. Jadi memang teman-teman saya juga yang pluralisme itu sering mengutip misalnya kayak surah Asy-Syu'ara misalnya, bahwa mereka mengatakan pluralisme agama itu karena tentang syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad ya, mereka mengatakan bahwa seluruh ajaran para nabi itu sama, maka dengan demikian agama-agama yang ada pun sama gitu. Padahal ayat tadi ya di Asy-Syu'ara itu tidak menunjukkan kebenaran paham pluralis gitu, sama sekali enggak. Sebenarnya bahwa pokok ajaran para nabi itu adalah sama dalam ayat ini, yaitu membawa ajaran yang satu, yaitu tauhid. Nah jadi intinya seperti itu, bahwa Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwa semua para nabi punya tujuan pengutusan yang sama dalam 3 perkara. Mereka diutus dengan agama yang universal ya, penyembahan kepada Allah saja, tidak ada sekutu bagi yang lainnya, meninggalkan sesembahan lain. Mereka diutus untuk mengenalkan jalan untuk sampai kepada tujuan tersebut dengan mengajarkan syariat, saum, zakat dan sebagainya. Mereka diutus untuk mengabarkan nanti ya tentang kebangkitan, surga dan neraka. Jadi
kalau menurut saya sih suka dipleset-plesetkan gitu. Jadi ayat ini harusnya dipahaminya itu bukan untuk mendukung pluralisme, bahkan ini adalah ajakan kepada agama Allah yang inti ajarannya itu dibawa oleh seluruh nabi termasuk Nabi Muhammad. Ini adalah agama Islam dalam arti berserah diri pada Allah, taat pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari kemusyrikan. Nah seperti itu. Seperti itulah kira-kira ya yang bisa, ini secara pribadi saya ya, saya secara pribadi. Tetapi kalau ada yang berbeda dengan pemikiran saya, ya tidak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Itu mah secara pribadi pemikiran dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa dijawab Bapak Bayu Aryawan. Silahkan kalau Bapak ada pemikiran yang lain boleh menyampaikan. Terima kasih Bunda Dr. Fenty atas penjelasannya. Mudah-mudahan Pak Bayu merasa puas dengan jawaban Bu Dr. Fenty, atau tidak puas biar bisa mencari referensi lain ya Bun. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian kita kali ini telah selesai. Marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa penutup majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, 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 Subhanallah.